Tapi Bible ini ada catatan bahwa ayat ini sebenarnya tidak asli. Karena ini awalnya sebenarnya sebuah catatan di pinggir halaman gitu. Kemudian dimasukkan menjadi resmi. Kemudian disisipkan menjadi ayat. Kalau di dalam sebuah kitab yang disebut sebagai kitab suci, ada satu ayat aja yang tidak asli, boleh nggak disebut sebagai kitab suci? Nah seperti itulah kenapa kalian itu gagal memahami kitab suci orang Kristen itu seolah-olah seperti sudah dipalsukan, karena jawabannya adalah bahwa zat kimia yang sudah masuk ke dalam air putih yang Anda maksud itu Anda anggap sebagai racun. Jadi orang ini tuh menganggap bahwa kalau ada sebuah air putih yang sudah tercampur dengan zat kimia ataupun olahan tangan manusia, itu sudah menjadi racun. Itu sudah tidak murni lagi. Itu sudah tidak berguna lagi. Itu sudah dapat membunuh kamu, dapat membinasakan kamu. Itulah pandangan kalian. Ada ayat yang ditambah-tambah di dalam Alkitab, Anda anggap racun. Ada catatan kaki, seperti yang dibilang sama si Doditan itu, Pak Doditan. Ada ayat yang sudah tidak asli ini, berarti itu racun. Itu membunuh. Itu merusak kitab suci. Itu merusak firman Tuhan. Itu kan pandangan kalian. Kalau di sudut pandang kami, itu bukan menjadi racun, tetapi itu malah menjadi vitamin. Itu menggambarkan kekayaan firman Tuhan, kekayaan sabda Allah, kekayaan intelektual di dalam Alkitab. Itu dua perbedaan hal yang sangat-sangat bertolak belakang. Itulah yang membuat sekali lagi kalian gagal paham. Nah, kalau si orang tadi sudah mau menyamakan persepsi ini bahwa dia mengaku bahwa oke, saya samakan maksud air putih yang saya maksud itu berarti adalah botol kemasan yang sudah tercemar oleh tangan manusia. Artinya kamu juga harus menerima bahwa firman Tuhan yang sudah ada di Alkitab itu yang sudah terkontaminasi dengan pikiran manusia, dengan maksud teologis manusianya, dengan latar belakang manusia itu sendiri. Ambil contoh lah, misalkan seperti tulisan Paulus. Paulus menggunakan latar belakangnya sebagai orang Yahudi, sebagai seorang ahli Taurat, ya kan? Sebagai juga seorang yang mantan bukan orang Kristen, dia gunakan itu, yang punya argumen yang keras begitu, dia gunakan itu untuk menulis firman Tuhan. Iya, Tuhan bisa menggunakan itu. Makanya saya katakan di dalam cerita itu, kalau Tuhan orang Kristen itu ya, sebenarnya juga Tuhan kita semua, itu bisa menggunakan semua hal. Ya, termasuk menggunakan manusia ketika dia berfirman. Teladan kami yaitu Yesus Kristus, dialah sang firman itu sendiri yang datang ke dunia, yang lahir ke dunia. Allah itu sendiri yang datang ke dunia, yang lahir ke dunia. Dengan menggunakan proses manusia. Kalau kita lihat Allah, sang pencipta, Tuhan itu sendiri, ya, dia bisa menembus semua dimensi, dia bisa menembus semua alam di luar sejarah manusia. Dia bisa lakukan itu. Tanpa melibatkan manusia, dia bisa melakukan itu. Tapi Tuhan yang dia imani oleh orang Kristen tidak seperti itu. Bukan Tuhan yang egois yang cuma duduk di tahta dan kemudian tidak mau masuk ke dalam histori atau sejarahnya manusia. Tuhan yang dimana oleh orang Kristen itu adalah Tuhan yang mau datang ke dalam sejarahnya manusia. Makanya Yesus sendiri menggunakan kemanusiaan, menggunakan sejarah manusia, yaitu dia datang ke era mana orang Yahudi ketika itu di dalam jajahan orang Romawi, dan ketika di mana hukum penyaliban itu ada. Makanya Yesus menggunakan itu sebagai proses manusia. Tuhan mengizinkan itu, dan dia mati di atas kayu salib. Tetapi itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan umat-umatnya, menyelamatkan kita yang berdosa, yang sudah terjerembab di dalam dosa. Kalau Tuhan tidak menggunakan cara seperti itu, maka kita semua binasa. Jadi seperti ayat di dalam Alkitab juga, kalau Tuhan tidak menggunakan manusia, tangan manusia untuk menulis firman-Nya, Tuhan tidak menggunakan otak akal kita untuk memproses sabdanya yang entah kita mungkin tidak mengerti bahasa surga seperti apa. Bagaimana kita bawa orang manusia yang pikiran kita yang terbatas ini mau memahami bahasa surganya Tuhan kita? Maka dari itu proses manusiawi itu sangat-sangat ilmiah, ya sobat semua. Tapi kan tujuannya sama, yaitu supaya kita mengerti apa maksud Tuhan, supaya kita jadi bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya Tuhan menggunakan bahasa manusia. Bahkan terlebih lagi Yesus mati di atas hukuman manusia, yaitu disalib ketika itu. Jadi kalau Anda masih percaya dengan dongeng-dongeng, terbang ke bulan lah, terbang ke langit ke-7, padahal Anda sendiri masih manusia, sekalipun Anda gelarnya nabi, ya kan, Anda punya dosa juga kok. Anda bahkan ditegur sama ilah Anda sendiri gitu kan, bahwa Anda ini orang berdosa. Jangan coba-coba Anda mau melepaskan kemanusiaan yang ada di dalam proses ketika nabi itu menulis firman Tuhan.
Jangan coba-coba Anda lepaskan proses kemanusiaan itu. Dan Anda bilang, Anda tuduh itu adalah racun. Seperti racun yang masuk ke dalam air putih. Kan konyol. Gitu. Kenapa Anda nggak sekalian bilang ketika ada seorang nabi, seorang rasul yang menerima wahyu dari Tuhan dengan bahasa, misalkan bahasanya saat itu, bahasa Arab, bahasa Ibrani, kenapa Anda nggak bilang itu adalah racun? Karena bahasanya sendiri kan bahasa yang ada diciptakan oleh manusia, ditemukan oleh manusia, bukan bahasa yang turun dari surga. Kecuali kalau memang Anda percaya bahwa bahasa Arab atau bahasa Ibrani itu muncul dari surga, bahasanya Tuhan gitu. Ya kalau gitu, untuk apa ada terjemahan di kitab suci Anda? Terjemahan Indonesia, terjemahan yang lain. Anda anggap itu dong racun dong harusnya. Yang bisa merusak kitab suci. Sedangkan jujur aja di Indonesia sendiri, berapa yang bisa membaca Al-Quran tanpa terjemahan dan tahu makna aslinya? Apa Anda mau bilang bahwa mereka itu sudah tercemar racun semua? Apa Anda mau bilang bahwa mereka akan masuk neraka semua karena sudah tercemar racun, sudah mati? Nah, jadi pakai logos lah, pakai logika yang benar lah. Kasih analogi itu ya. Meskipun kita harus mengakui orang Kristen itu bahwa ada kesalahan tulis. Ada begitu banyak varian teks di dalam Alkitab. Tapi itu tidak bisa mengubah makna, tujuan dari si teks tersebut. Tidak bisa mengubah tujuan teologis dari si teks tersebut. Ya. Kita sebutlah misalkan ada perbedaan di koma Johannem tadi ya. Ya tentang Tritunggal itu. Tanpa ayat itu pun seluruh Alkitab ini memang membicarakan tentang Tritunggal. Ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Masih banyak contoh yang lain di Perjanjian Lama yang terlihat seperti ini bertentangan. Ini kok maknanya beda. Ya kalau kita belajar bahasa aslinya mungkin kita akan terbantu. Ya. Tetapi sekali lagi itu tidak mengubah inti Alkitab tentang janji yang Tuhan berikan, yaitu juru selamat, Mesias yang datang di dalam rupa manusia. Sang ilahi yang datang ke dunia dalam rupa manusia, yang sudah dinubuatkan dari Kejadian 3 ayat 15. Nah ini tuh tidak dimiliki oleh kalian, ya kaum-kaum Ucelim itu, polemikus ini. Kalian nggak bisa memandang ke depan dengan pandangan seperti itu. Makanya yang kalian bisa itu ya kalian terima wahyu, apa yang didongengkan dari atas, ditulis seperti robot. Itu kan yang nggak masuk akal. Ya kalian teks aja, coba kalian tes aja sendiri. Apa yang diomongkan oleh dosen kalian, oleh guru kalian, oleh pimpinan kalian, tanpa direkam, coba kalian tulis sendiri. Pasti akan ada perbedaan. Ya, perbedaan cara pemenggalan katanya mungkin paling minimal. Ditambahkan sedikit mungkin dengan bahasa Anda. Tapi kan intinya sama. Jadi jangan sok ilmiah, jangan sok sains gitu ya, tapi di dalam praktek kehidupan sehari-hari Anda juga tidak sains gitu ya. Justru yang tidak masuk akal itu ketika ada wahyu yang diwahyukan tetapi bisa persis dituliskan. Anda bilang itu mujizat. Ya. Mujizat yang tidak ilmiah gitu ya. Sedangkan Yesus yang mengampuni dosa semua manusia, Anda tidak mau itu mengaku itu mujizat. Kalau hanya sekedar menyalin saja, menyama persiskan saja, anak SD pun bisa. Ya. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Maaf saya singgung. Kitab suci Anda dibakar waktu zaman dulu. Hanya untuk menyamakan mushaf-mushaf itu. Ya kan? Apa tujuannya? Kenapa harus dibakar, dimusnahkan? Apakah memang katanya ilah kalian sendiri yang melindungi ayat kitab kalian? Atau memang ternyata manusia sendiri yang kalian sendiri, umat kalian sendiri yang melindungi kitab suci kalian itu supaya terlihat sama semua? Kalau Kristen apa adanya, memang itu adalah ayat yang disisipkan, memang situ memang ditambahkan oleh manusia, tapi tidak mengubah inti maksud pesan itu sendiri kan? Kalau memang pesan itu ternyata memang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya jelas. Nggak usah orang lain, saya pun akan mengkritik. Tapi dari semua tulisan Paulus, ya semua yang ada di teks Perjanjian Baru itu tidak bertentangan dengan apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Silakan kalau Anda membuktikan. Nah jadi yang kita debatkan di sini adalah kita buktikan kenapa kok bisa ada ayat sisipan, kenapa kok bisa berbeda ada setiap varian. Apa perbedaan itu, maksudnya apa, tujuannya apa? Bukan kita malah langsung menjudge bahwa oh ini sudah tidak asli lagi. Aduh. Ya anak TK pun kalau cuma dibilang begitu nggak usah lama-lama diskusi ya. 1 detik udah selesai. Masa ini yang akun yang namanya dialectical truth ini yang terlihat sains, terlihat ilmiah ini cara berdialog, berdiskusinya seperti itu. Makanya saya sengaja itu
kita bahas dulu mendalam lewat analogi yang dia sendiri padahal dia bawa sendiri. Supaya apa? Supaya kita clearkan dulu analogi Anda itu bisa diuji nggak? Ya, supaya kita samakan persepsinya dulu, persepsi agama Anda dengan persepsi agama kita. Kalau sudah match, baru kita lanjut ke ayat, diskusi ayat. Lagi pula ini bumerang ya buat sobat-sobat polemikus seperti si Dialectical Truth ini, yang menganalogikan air putih tadi ya sebagai firman Tuhan yang masih suci, yang masih murni katanya ya, air putih yang dari pegunungan. Sedangkan ayat-ayat di Alkitab yang sudah terkontaminasi dengan tangan manusia, yang sudah dibuat dengan pikiran manusia, ditambah-tambahi dengan pikiran manusia, itu seperti racun dia bilang gitu ya, yang masuk ke air putih itu. Nah sekarang saya challenge, saya balikan bumerangnya kepada kalian semua. Tunjukkan kalau kalian bilang ada air putih dan juga ada racun berarti ya di dalam Alkitab ataupun di dalam sabda Allah itu. Sekarang tunjukkan di mana air putih yang Anda maksud di dalam Alkitab itu, dan tunjukkan di mana racunnya. Kenapa saya challenge seperti ini? Karena ini untuk membuktikan, karena kalau dia bilang analogi air putih yang dia bilang itu sumbernya dari Tuhan itu sendiri, artinya Tuhan yang untuk semua agama begitu ya. Berarti kita challenge ya, air putih yang ada dalam Alkitab itu apakah sama nanti dengan air putih yang ada di dalam kitab suci agama dia gitu ya, ataupun dengan agama lain. Kita challenge saja. Karena dia bilang kan ini mau disamakan dengan air putih yang terkena racun. Nah, air putih mana yang dia maksud di dalam Alkitab? Ayat mana yang masih dia bilang, berani dia bilang bahwa ayat ini turun asli dari Tuhan? Ya kita buktikan bahwa ayat yang di dalam Alkitab ini, yang dia bilang sebagai air putih ini, yang masih murni ini, sama dengan perkataan Tuhan yang dia sembah di agama dia. Ya, kalau ada perbedaan, berarti analoginya hancur. Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita semua ya sobat. Tidak usah malu, tidak usah takut. Gereja-gereja, orang-orang percaya, orang Kristen mengakui bahwa memang di dalam kitab suci kita ada perbedaan-perbedaan varian teks, ada perbedaan tafsiran, ada perbedaan bahkan terjemahan yang ada. Ya, itu memang Tuhan izinkan supaya kita kaya berintelektual. Itu adalah bukti yang paling ilmiah di kitab suci. Ya, bukan didiktekan seperti robot, bukan dibakar beramai-ramai musafnya, bukan seperti itu iman yang kita miliki. Dan itu bisa diuji, silakan Anda bongkar kitab orang Kristen. Kami tidak marah, malah kami senang, gitu kan. Kiranya ini boleh menguatkan kita semua. Mohon maaf dari saya ada kesalahan, tetap semangat membongkar mitos-mitos yang ada dengan satu-satunya logos kebenaran daripada Sang Pencipta. Tuhan memberkati kita semua.